Oke guys, kali ini gue akan coba unboxing dan review sepatu dari Nike. Ya, sorry ya kalau misalnya nanti penyebutannya gue kadang-kadang Nike, kadang-kadang Nike. Karena memang udah kebiasaan dari kecil gue nyebutnya tuh Nike. Oke, ini gue barang baru dapat dari Sport Station, ya. Murah banget sih. Ini kemarin gue beli di Sport Station itu cuman harga 600.000 ya. Nike Cortez hanya 600.000 rupiah ya. Ori dong, karena belinya di Sport Station. Oke, thank you Sport Station udah ngasih harga murah. Oke, ini sepatu yang klasik ya. Ini kebetulan memang gue suka yang klasik, yang warna putih hitam. Oke, sedikit mengenai Nike Cortez ini. Jadi ini nggak lepas dari sejarah panjang brand Nike ya, yang berdiri pada tahun 1971. Sedangkan sepatu ini sendiri dirilis setahun setelah Nike berdiri ya, 1972. Jadi itu dulu si Bill Bowerman sebagai pendirinya Nike dulu di tahun 60-an itu dia masih bekerja sebagai importir dari sepatu Asics. Nah, ya. Bersama Asics dia menciptakan sepatu yang modelnya sama persis seperti ini, karena memang Bill Bowerman yang desain ya. Jadi Bill Bowerman ini dulu mendesain dan mengimport ya. Perusahaannya BRS itu, Blue Ribbon Sport itu berfungsi sebagai pengimpor sepatu dari Onitsuka yang modelnya hampir sama seperti ini, yaitu TG24. Nah, si TG24 ini biar lebih Amerika lagi sama si Bill Bowerman ini pada tahun 66 ya, dinamakan Mexico. Makanya ada produk Onitsuka Tiger itu yang namanya Mexico 66. Itu nggak lepas juga sejarahnya dari sepatu ini. Nah, di Olimpiade tahun 1967 ya, namanya diganti lagi ya, sempat diganti tuh pas Olimpiade 1967, namanya diganti menjadi Aztec. Cuman masalahnya jadi kontroversi juga, karena pada saat yang sama Adidas itu dia mempunyai sepatu yang namanya Azteca Gold. Jadi seakan-akan tuh Asics sama Bill Bowerman itu kayak niru namanya gitu, jiplak. Tapi nggak bisa nakal juga nih si Onitsuka. Dia akhirnya sama Bill Bowerman juga, dia menamakan produknya menjadi Cortez. Nah, lo tau nggak tuh siapa Cortez? Jadi Cortez itu diambil dari nama bangsa Spanyol Hernán Cortés yang menaklukkan Azteca, suku Aztec, yang which is itu nama sepatu dari si Adidas. Keren nggak tuh namanya? Sampai sekarang tuh Cortez. Nah, tapi kenapa akhirnya ini jadi milik Nike? Jadi sejarahnya juga. Si Bill Bowerman bersama dengan si Phil Knight, yang which is adalah muridnya di kampus, karena Bill Bowerman ini adalah seorang dosen juga katanya sih, konon katanya ya. Nah, tahun 1971 merubah BRS yang tadi sebagai importir dari Onitsuka menjadi Nike Inc. Yang setahun kemudian akhirnya mereka merilis sepatu yang sama persis sama Onitsuka Cortez itu tadi, hanya mengganti si swoosh-nya aja menjadi logo Nike. Nah, disitulah terjadi konflik antara Onitsuka dengan Nike yang akhirnya dimenangkan oleh Nike pada tahun 1974. Nah, jadi resmi nih tahun 1974 Nike mengambil alih sepatu Cortez, yang akhirnya Onitsuka mengeluarkan dengan model yang sama dengan brand mereka, menamakan produknya Corsair. Jadi kalau lu perhatiin si Cortez ini sama si Corsair hampir mirip-mirip, cuman beda di swoosh saja ya. Oke, itu sejarah singkat dari mereka. Kembali ke sepatu ini. Jadi sepatu ini semenjak 1972 dilahirkan ya. Kalau lu perhatiin bedanya sama yang basic sama yang klasik, ini kebetulan yang klasik. Yang basic itu di bagian belakangnya dia agak seperti ini di bagian heelnya. Kalau ini flat aja ya, seperti ini square.
Terus ini lagi shoesnya. Kalau yang basic shoesnya itu sampai belakang ya, sampai belakang, tidak stop di heel canter seperti ini, dia ke belakang. Terus yang basic juga biasanya di sini ada tambahan ya, kayak plate gitu di lesnya. Terus satu lagi, kenapa gue pilih yang klasik? Karena liningnya itu dia dari kulit sintetis, sedangkan kalau yang basic dia dari wool. Nah itu sih perbedaannya, perbedaan yang gue tahu. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komen. Terus satu lagi yang basic, tulisan Nike-nya di sini dia sedikit lebih besar. Kalau ini kecil aja ya, seperti itu. Oke, itu perbedaannya dengan yang basic. Gue suka yang klasik, kenapa? Karena yang klasik ini dia itu keren sih kalau menurut gue sih. Kerennya artinya satu yang ini tadi, karena kalau ininya dari bahan wool cenderung dia jadi kotor. Terus ini juga sepatu yang ikonik banget, karena yang klasik ini yang merah ya, itu dipakai sama filmnya Forrest Gump ya, di tahun 1994. Jadi itulah puncak dari ketenaran, puncak dari dikenalnya sepatu ini pada saat dipakai di filmnya Forrest Gump. Tapi yang merah ya, bukan yang ini. Gue pilih yang warna ini karena gue suka kombinasi antara putih dengan hitam. Kalau yang merah kayaknya terlalu umum banget ya. Oke, terus ada tambahan lagi. Ini juga sepatu ini nggak cuma dari Forrest Gump aja. Ini pada tahun 1974 juga dipakai sama Farrah Fawcett di Charlie's Angel, sama Elton John di tahun 1980-an ketika dia konser. Terus ya, informasi juga, awal-awal ini diciptakan itu sebenarnya bukan dari kulit, setahu gua. Awal diciptakan itu sepatu ini dengan model yang sama itu terbuat dari nilon. Mungkin lu sering lihat juga nih sepatu Cortez yang bahannya dari nilon. Ya itulah yang pertama-tama keluar. Kalau ini kan dari kulit ya. Terus ininya rubber aja. Ini herringbone ya, ciri khasnya herringbone. Ini logo Nike. Terus oh ya, ini kan banyak sekali colorway dari sepatu Cortez ini. Nah dulu di tepi barat, di West Coastnya di Amerika tuh, kayak misalnya di area apa tuh, kalau barat tuh Los Angeles dan sekitarnya gitu ya, di area barat lah pokoknya, bukan yang timur. Kalau timur kan New York ya. Itu nih dipakai sebagai sepatu untuk identitas para si gangster. Jadi mungkin si gangster A dia pakai sepatu dengan colorway yang warna ini, geng B dengan colorway yang warna seperti ini. Itu sih yang gue tahu, yang pernah gue baca. Tapi mungkin teman-teman bisa tambahin lagi informasi-informasinya. But anyway, I like this shoes very much. This shoes very much keren, iconic, legend, dan yang pasti murah meriah. Dengan hanya 600.000 lo bisa mendapatkan sepatu ini original. Ya silakan sekali-kali hunting ke Sport Station, kadang di sana suka ada diskon murah ya, tapi untuk sepatu-sepatu tertentu, jadi nggak selamanya ini ada di sana ya. Gue lupa ini beli di mana ya kemarin ya, di Sport Station Lotte Avenue, Lotte Avenue ya. Ini udah 1 minggu lebih ya gue beli, baru sekarang gue review. Oke, that's it, thank you.